Bayangkan kamu sedang melaju di atas kapal nelayan kecil di laut biru terhampar luas, namun tiba-tiba laju kapalmu terhenti karena terhalang oleh pagar bambu yang berdiri kokoh membentang sejauh mata memandang. Fenomena ini memicu pertanyaan besar. Mengapa pagar-pagar ini ada di sini? Siapa yang bertanggung jawab? Dan apa dampaknya bagi kehidupan nelayan serta lingkungan? Pagar laut biasanya digunakan untuk kepentingan reklamasi atau pembatasan wilayah laut tertentu yang bermanfaat. Misalnya, untuk melindungi ekosistem tertentu atau memperjelas batas-batas wilayah komersial. Namun di Indonesia, fenomena ini justru menjadi isu panas karena banyak yang menduga ada kepentingan besar di balik pembangunannya. Inilah deretan pagar laut yang jadi sorotan di Indonesia. Kita mulai dari yang terhangat, yaitu polemik pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, yang menjadi perhatian publik setelah mencuatnya dokumen hak guna bangunan alias HGB dan hak milik alias SHM di area perairan. Lokasi pagar laut ini berada di Desa Kohot dan Paku Haji, sekitar 500 meter dari garis pantai Pik 2. Kawasan tersebut dikelola oleh PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang tanah dan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang tanah. Yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group. Muncul dugaan bahwa penerbitan sertifikat ini melanggar regulasi, memunculkan spekulasi praktik suap. Menteri ATR BPN Nusron Wahid telah mencabut sebagian SHGB. Sementara proses verifikasi bidang tanah lainnya masih berlangsung. Secara hukum, keberadaan pagar laut ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021. Menteri KKP menyatakan denda administratif sebesar 18 juta rupiah per kilometer meski potensi pidana masih dalam penyelidikan. Dampak sosialnya signifikan bagi nelayan setempat. Pagar ini menghalangi akses mereka ke laut, mengurangi wilayah tangkapan ikan, dan memengaruhi pendapatan harian. Secara ekonomi, pengelolaan perairan oleh perusahaan besar menimbulkan ketimpangan, di mana nelayan tradisional terpinggirkan oleh kepentingan bisnis elit. Dari sudut pandang ekologi, pagar laut ini mengganggu ekosistem pesisir. Kawasan mangrove yang menjadi habitat biota laut terancam, sementara reklamasi yang terintegrasi dengan proyek Pik 2 dapat menyebabkan abrasi dan hilangnya biodiversitas. Kasus ini juga menyoroti relasi erat antara kepentingan bisnis dan proyek strategis nasional, dengan keterlibatan tokoh penting seperti mantan pejabat negara dalam perusahaan milik HGB. Polemik ini menjadi pengingat perlunya transparansi dan penegakan hukum yang tegas demi melindungi hak masyarakat dan ekosistem pesisir. Tak hanya di Tangerang, keberadaan pagar laut di pesisir Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi juga menjadi sorotan publik sejak video berdurasi 45 detik yang memperlihatkan pagar misterius dari bambu tersebar di media sosial pada awal Januari 2025. Pagar tersebut yang panjangnya mencapai 8 km dibangun menggunakan ribuan batang bambu yang menopang gundukan tanah hasil pengerukan laut. Proyek ini dilaporkan dimulai sejak pertengahan 2023 atas kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat dengan dua perusahaan swasta, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan PT Mega Agung Nusantara. Namun konflik hukum muncul ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar tersebut karena tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi telah meninjau lokasi pagar laut ini dan memerintahkan pembongkarannya dan menuding proyek tersebut melanggar hukum. Padahal DKP sebelumnya menyatakan pagar itu legal karena jelas pemiliknya. Situasinya ini pun memunculkan kebingungan dan saling tuding antara KKP dan DKP. PT TRPN bahkan mengancam akan melaporkan KKP ke DPR karena dianggap mengganggu proyek pemerintah yang bertujuan memperdalam alur laut untuk mendukung pelabuhan perikanan. Keberadaan pagar ini tidak hanya menimbulkan polemik hukum, tetapi juga berdampak negatif bagi nelayan setempat yang mengeluhkan area tangkapan ikan yang semakin sempit akibat pagar dan pengerukan tanah laut. Selain itu, dampak ekologis juga signifikan, termasuk
terganggunya ekosistem laut dan objek vital nasional seperti PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar. Berikutnya ada pagar laut di seberang Pulau C, Pantai Indah Kapuk 1, Jakarta Utara, yang juga ikut menjadi sorotan sejak pertama kali muncul dalam unggahan akun media sosial @elisa_jkt. Dalam unggahannya, akun tersebut mempertanyakan sikap Pemprov DKI Jakarta terhadap pagar misterius yang terbuat dari bambu dan telah berdiri selama 3 bulan terakhir. Pagar ini tidak hanya menarik perhatian karena keberadaannya yang tiba-tiba, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang signifikan, terutama bagi komunitas nelayan setempat. Lokasinya berada di depan deretan ruko di Jalan Laksamana Yosudarso, dengan 3 pagar yang masing-masing memiliki panjang sekitar 600 meter dan 1,5 kilometer. Dibangun dengan bambu yang kokoh dan diikat dengan tali putih, pagar ini tampak tidak sembarangan dibuat. Namun hingga kini, siapa yang membangun pagar tersebut dan dengan tujuan apa masih menjadi misteri. Para nelayan setempat mengaku aktivitas melaut terganggu, jalur perahu terhalang dan hasil tangkapan seperti udang menurun drastis. Sebelumnya, salah satu di antara mereka bisa membawa pulang Rp300.000 per harinya. Namun kini, hanya sekitar Rp100.000. Selain itu, ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan bakar karena harus memutar jauh. Dari sisi hukum, keberadaan pagar ini juga dipertanyakan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan legalitas pemasangan tersebut. Di wilayah perairan Selat Sunda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pagar laut juga memantik perdebatan luas sejak kabar ini tersebar pada Januari 2025 melalui unggahan akun X @Tantowi pada 21 Januari 2025. Berdasarkan data dari laman bumi atrbpn.go.id, 2 bidang perairan dengan luas total 656 hektar tercatat sebagai HGB milik 2 perusahaan, yaitu PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. HGB ini yang diterbitkan sejak 1996 dan berlaku hingga 2026, mencakup wilayah daratan hingga laut lepas. Sebuah praktik yang dianggap melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU 11/2013 yang melarang pemanfaatan ruang laut untuk HGB. Keberadaan pagar laut ini berdampak signifikan bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Kawasan mangrove yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung ekonomi laut dan mitigasi perubahan iklim terancam kehilangan fungsinya akibat pengaplingan tersebut. Di sisi hukum, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Denny Wicaksono, menegaskan bahwa penerbitan HGB di atas perairan adalah pelanggaran berat. Ia meminta pemerintah untuk segera membatalkan HGB tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebutkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan 2 opsi. Tidak memperpanjang izin HGB yang akan berakhir, atau menghentikannya lebih awal jika wilayah itu telah termasuk kategori tanah musnah akibat abrasi. Pasca mencuatnya kasus pagar laut di Tangerang, gelombang protes serupa merebak di berbagai wilayah. Warga pesisir menyerukan pentingnya memeriksa hak guna bangunan atau HGB yang mencakup area mangrove hingga laut. Di tengah polemik ini, Konsorsium Pembaruan Agraria menyebut penerbitan sertifikat HGB di lokasi pagar laut sebagai bentuk akrobatik hukum. Dewi, salah satu aktivis KPA, menegaskan bahwa tindakan memagari laut sehingga nelayan tidak bisa melaut adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan konstitusi. Temuan baru datang dari Surabaya, di mana area seluas 656 hektar di sekitar ekowisata mangrove Gunung Anyar diduga telah dikapling dengan HGB. Warga yang memeriksa aplikasi Bumi ATRBPN mendapati titik-titik tersebut sudah terdaftar sebagai tanah dengan hak pengguna oleh perusahaan. Tindakan ini pun mengundang kemarahan publik, terutama karena laut yang seharusnya menjadi ruang milik umum diubah menjadi wilayah privat untuk kepentingan bisnis. Respon pemerintah terhadap polemik pagar laut menjadi sorotan, dengan berbagai pejabat negara menyampaikan langkah-langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini.
Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN, Nusron Wahid, telah membatalkan sejumlah sertifikat HGB di area pagar laut Desa Kohot, Tangerang. Nusron memastikan bahwa pembatalan ini dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yuridis, prosedur administrasi, dan kondisi fisik tanah secara hati-hati. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hal utama dalam polemik ini adalah memastikan seluruh prosedur hukum dan legalitas terkait penerbitan sertifikat hak milik maupun HGB telah dijalankan dengan benar oleh kementerian yang berwenang. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah agar kepercayaan publik tetap terjaga. Dalam rangka mencegah tumpang tindih kebijakan, Presiden seharusnya membentuk tim koordinasi khusus antara KKP, ATR, dan pemerintah daerah. Dengan pembatalan HGB yang melanggar aturan, serta komitmen untuk memberdayakan masyarakat pesisir, pemerintah seharusnya berupaya mengembalikan fungsi laut sebagai ruang publik dan ekosistem yang sehat.